Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustaz. Ya, silakan, Bu. Kondisi saya inginnya tuh resign dari pekerjaan saat ini Ustaz, tapi keadaan masih belum memungkinkan gitu. Karena menurut saya pekerjaan ini tuh masih belum sesuai dengan syariat Islam gitu Ustaz. Kondisinya single parent dengan 3 anak gitu Ustaz. Hmm. Apa sih qadarullah dulu tuh memang saya dengan qadarullah suami udah meninggal. Dulu memang saya bersama almarhum itu ya emang bercita-cita mau keluar semua Ustadz. Yang keluar itu almarhum duluan karena saya punya tanggungan sebutlah utang lah ya di kantor. Jadi saya tidak bisa langsung keluar. Ini dulu suami yang keluar duluan. Maksudnya nanti kalau sudah ada biayanya buat membayar utang, kita keluar semuanya. Tapi kalau suami dipanggil duluan, jadi saya mau keluar saat ini juga belum memungkinkan. Mungkin seperti itu sih Ustadz. Cuma semakin ke sini tuh kayak terus-terusan dihantui gitu Ustadz, kayak bekerja di situ kayak saya ngasih makanan anak-anak bukan dari yang halal, apalagi toyib gitu Ustadz. Macam-macam ya bagian-bagiannya ya. Nah, qadarullah awal-awalnya sih memang saya nggak di pengawasan langsung ya Ustadz ya. Waktu itu saya memang mendinai lah ya, ya bukan di pengawasan jadi nggak bersentuhan mungkin. Nah, qadarullah saat ini saya di pengawasan langsung gitu Ustaz. Jadi ya auditnya seperti itu Ustaz. Dan nggak cuma syariah Ustaz yang kita audit, yang konvensional juga Kodolo sekarang ikut audit. Jadi ya semakin mau belajar juga kayak susah gitu karena udah bertentangan dengan hati gitu. Karena kalau mau minta seperti mungkin pindah tempat atau mutasi itu nggak gampang lah seperti itulah, minta pindah tempat gitu, minta mutasi ke tempat yang lebih susah gitu Ustaz. Mungkin rincian yang paling bagus gini, Bu. Hukum bekerja di itu tergantung tugasnya. Jika mendukung lembaga syariah atau pengaturan yang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Namun jika berada pada bagian yang langsung berkaitan dengan aktivitas riba atau mendukung riba, hukumnya menjadi haram. Nah, coba rinci seperti itu, Bu. Nah, kalau Kodolo sekarang saya pas di pengawasan konvensional. Berat Iya, nih. iya pegang syariah juga. Jadi tetap belajar syariah, pegang tapi juga pegang konvensional juga. Iya, harus memilih nih, Bu. Jadi karena kemarin tuh masih belum pegang, saya masih beranggapan ya maksudnya tadi yang seperti disampaikan juga karena saya nggak langsung pengawasan terhadap konvensional. Jadi kemarin juga saya masih kalau masih bisa nanti saya sambil mungkin menyelesaikan kewajiban hutang saya di situ ya nanti selesaikan dulu baru keluar. Sekarang udah dihadapkan pada yang pengawasan seperti itu. Ustaz. Jadi saran saya ya kalau bisa nggak di situ lebih baik, Bu, atau sementara pindah dulu ke bagian yang tidak masalah. Kalau mungkin kan kalau tidak bisa ya keluar. Tapi masalahnya nanti kan pertimbangan juga nafkah untuk keluarga ini, Bu. Iya, seperti itulah Ustaz, pertimbangannya nafkah buat keluarga gitu. Saya cuma ini pertimbangannya di situ, Bu. Sebenarnya pindah ke pengawasan baru awal tahun ini, tapi Iya, semakin ke sini semakin nggak tenang gitu Ustaz. salah tugasnya ini aja, Bu. Nah itu karena mindah-mindah orang itu nggak semudah di mungkin yang perusahaan kecil atau gimana. Kalau seandainya keluar dari situ masih ada pekerjaan lain nggak kira-kira? Nah itulah Ustaz, apa ya, karena di pengawasan itu semakin ke sini waktunya semakin padat banget. Jadi saya sampai rumah aja paling cepat ya maghrib baru sampai rumah sekarang. Jadi kayak pengennya tuh punya konsep, maksudnya pengen pengen ada sambilan gitu sambil jalan biar nanti pelan-pelan gitu. Tapi kan kalau mau misal mau buka usaha kan harus meluangkan waktu, bikin konsep, bikin inilah sampai rumah tuh udah Iya. ya anak-anak tuh udah. Iya, jadi pertimbangannya itu satu, ini ke masalah kerjaan saja nih, Bu. Kalau Ibu ada pekerjaan pengganti, artinya keluar dari situ terus ada pekerjaan pengganti, mungkin ya milih yang keluar gitu. Tapi kalau tidak bisa ya ini dengan keterpaksaan, Bu, karena Ibu nggak ada jalan keluar yang lainnya. Soalnya kalau keluar dari situ juga mudaratnya lebih besar, Bu. Itu pertimbangannya, Bu. Jadi nggak apa-apa Ustaz, kondisi saat ini saya tetap Karena di situ. kondisi darurat, Bu. Ibu menimbang mudarat lebih besar ya soalnya. Keluar dari situ, saya nggak bukan kalimat saya boleh, Bu, tapi karena ada mudarat yang lebih besar jika ibu tinggalkan pekerjaan itu dan ibu belum ada pengganti. Nah, kalau mungkin jadi solusi terpaksa di situ sambil ibu cari jalan keluar untuk dapat penggantinya lebih bagus. Jadi kalau saran saya sementara di situ, tapi sebisa mungkin ada jalan cari pekerjaan lain, Bu. Tetap itu. Tapi tetap berusaha mencari yang lain Ustaz ya. Iya.
maksudnya usia itu kan sudah, maksudnya bukan usia muda lagi ya. Jadi Iya, ya bisa mencari pekerjaan ke tempat lain. Apalagi perempuan itu udah banyak yang istilahnya nggak semudah kalau yang masih muda seperti itu. iya, Karena anak juga kadang karena anak juga udah ngerti gitu loh. Karena mungkin ada temennya yang misal cerita, anak cerita orang tuanya habis keluar dari pekerjaan riba. Aduh, gimana anak jadi tanya-tanya suka gitu, Ustaz. ya, ya pahamkan dulu baik-baik Bu, karena anak kan belum bisa pahami seperti ini Bu. Kan cara pikir kayak begini kan perlu dijelasin. Kalau anak bisa pahami ya terangkan pada anak gitu loh. Iya, itu tadi Ustaz. Jadi karena ketempatan istilahnya karena belajar hal yang baru dan itu kayak nggak sesuai dengan nurani itu kayak belajarnya itu susah gitu Ustaz. Iya, jelas itu. Tapi ya kondisi keterpaksaan sekali lagi gitu Bu. Ada istilahnya dalil yang menguatkan nggak Ustaz ya? Ini nggak pakai dalil Bu. Ini menimbang dua mudorot, pilih yang lebih ringan Bu. Nggak ada dalil spesifik di sini. Tahu nggak kisahnya ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu jalan bareng, kemudian ada anak kecil, ada seorang anak kecil yang durhaka, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Kenapa? Dikarenakan di balik itu, kalau anaknya dibiarkan hidup, dia akan membuat orang tuanya itu murtad. Akhirnya Nabi Khidir ambil mudarat yang lebih ringan, Bu. Jadi pada orang tuanya murtad itu lebih perkaranya lebih besar, mendingan anak kecil ini dibunuh. Sama seperti kisahnya lagi di dalam kisah yang sama itu, yang perahu dihancurkan Nabi Khidir juga tuh. Karena di balik itu ada penguasa yang nanti akan merampas perahu tadi. Maka dipilih juga menurut yang lebih ringan. Jadi kalau ibu tanya dalil spesifik nggak ada, tapi dalil kaidahnya ada kayak tadi ya, dari ayat itu. Semoga paham. Ya Ustaz. Karena semakin hari itu dari kemarin kayak nggak nyaman gitu. Ya udah nggak lah. Maksud niatan dari dulu tuh udah ada gitu Ustaz ya. Niatan Iya, untuk berusaha menjauh itu udah dari dulu gitu kan. Tapi mungkin ya kalau dulu belum dikasih. iya, Tapi saya cuma berusaha menyekolahkan anak-anak ya tempat yang sunnah ya. Paling usaha saya seperti itu sih Ustaz. iya. Mudah-mudahan dari situ juga jalan hidayah dan nanti anak-anak bisa mengubah keadaan yang ada. Cuma pada saat kondisi mungkin kalau misalkan kayak lagi apa ya anak-anak itu lagi ya misal nakal lah apa kadang saya berpikir apa dari rezeki yang nggak halal atau gitu kita suka pikiran kayak gitu Ustaz. Bisa saja, Bu. Tapi masalahnya ibu kondisi yang berbeda. Ibu paham nggak tadi jawaban saya? Iya Ustaz. Ini kondisi ibu. Dan saya tadi tidak ada jawaban saya membolehkan hal ini. Saya sama sekali tidak ada jawaban pembolehan. Kalimat saya itu bukan pembolehan tadi. Cuma ibu harus memilih di antara dua mudorot gitu loh. Sekali lagi pemahaman saya tidak ubah sama sekali. Jadi jangan ibu menganggap kalau saya halalkan sesuatu, Bu. Gak ada kalimat saya menghalalkan di situ. Orang lain ini kan nggak paham, termasuk anak ibu juga, gitu loh. Ini yang nanti kalimat ini yang ibu atur, gitu loh. Sampaikan pada mereka baik-baik, bikin mereka paham juga, gitu loh. Ya kalau ibu nggak mau seperti itu ya, ya keluar aja, gitu. Keluar dari semua cuma karena mau dengar komentar anak, mau dengar komentar orang, gitu loh. Nah, sekarang ibu berani nggak untuk keluar? Itu kan tadi kan saya nantang kayak gitu. Ibu bingung juga kan? Iya Ustaz. Iya. Makanya ikuti kata orang itu nggak akan pernah selesai, Bu. Orang itu nggak tahu masalah hidup kita. Kita itu yang tahu masalah kita sendiri, Bu. Orang itu cuma komentar aja. Nah, gitu coba ditimbang-timbang tadi kalimat saya. Ada lagi? Ya karena mungkin pekerjaan di lingkungan seperti itu ya jadinya kayak saya apa ya jalan sendiri Ustaz. Iya, kalau paling 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 aman sih keluar, sudah dibilang, Bu. Iya. Iya. Ya mohon doanya semoga tetap bisa istiqomah. Ya, Ada Bu. apa ada ini nggak sih tips gitu Ustaz biar Ya tipsnya ya keluar dari pekerjaan itu, Bu. Hmm. Itu tips yang paling ampuh. Tapi kan memikirkan sesuatu gak sederhana itu. ya. Oke, baik Ustaz. Oke, semoga Allah mudahkan, Bu. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.